Ini gara-gara umat Islam meyakini Islam sudah sempurna. Itulah yang menyebabkan umat Islam sekarang sudah tidak lagi berpikir. Saya orang awam yang mempelajari agama Islam, karena memang kita sebagai muslim dituntut untuk belajar ilmu agama ya. Thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslim, setiap muslim itu wajib belajar. Lalu yang saya pelajari itu saya sampaikan ke publik, kepada Anda semuanya. Nah, di sini kita berusaha untuk melakukan syiar-syiar Islam sesuai yang kita pelajari, tetapi ada saja orang-orang yang di luaran sana yang terkadang membuat saya di dalam hati itu merasa putus asa gitu. Tapi balik lagi, saya ingat firman Allah Subhanahu wa taala, "Fabima rahmatin minallahi lintalahum." Janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Jadi meskipun ada orang-orang yang berpikiran liberal yang beda gitu dengan kita pelajari, dengan ayat itu saya tetap semangat lah. Apa yang saya pelajari tetap akan saya sampaikan, meskipun ada yang menentang dan tidak suka gitu. Bapak Ibu semuanya, video ini saya harap ditonton sampai selesai ya Bapak Ibu semuanya, karena di sini 10 menit ke atas. Sediakan dulu kopi Anda semuanya dan simak betul-betul. Kali ini saya membawakan video full ya, full ceramah dari Buya Syakur, yang mana di sini Buya Syakur ini menyampaikan sesuatu lalu digoreng-goreng lagi oleh pihak Kristen. Tapi bedanya di sini videonya full. Mereka sangat senang. Oh, katanya agama Islam itu tidak sempurna gitu. Nah, ini kan premingan mereka di channel-channel Kristen. Nah, ini yang akan kita tanggapi. Jadi, saya mohon simaklah sampai selesai. Sebelum saya menampilkan videonya, mari kita lihat dulu cuplikan satu ini. Selama ini kan yang didengungkan adalah masalah kerukunan beragama ini berdasarkan toleransi. Saya tidak tertarik dengan toleransi. Apa artinya toleransi? Toleransi itu untuk wilayah yang sempit antara suami istri. Suaminya tidurnya mendengkur. Nah, perlu toleransi istri. Ya dipeluk aja dulu. Kalau sudah tidur suaminya, silakan Anda pindah ke ranjangnya, kan begitu. Jadi masalah suami istri, tetangga itu toleransi. Tapi dalam kehidupan berbangsa dan bernegara dengan keanekaragaman budaya agama kita, ini bukan toleransi yang kita tuntut, tapi adalah kesetaraan. Ya, setuju nggak? Ini persoalannya. Sebab toleransi itu hanya menyembunyikan kebencian kok. Dan terjadinya melalui bargaining, tawar menawar. Dan nanti di penghujungnya apa yang terjadi? Pihak minoritas merasa berhutang budi kepada mayoritas. Saya tidak menginginkan ada kelompok masyarakat berhutang budi, tapi kita menjunjung tinggi kesetaraan berdasarkan undang-undang. Nggak ada beda agama, beda suku, beda warna, nggak ada. Siapapun yang bawa KTP Indonesia, ya berlaku undang-undang untuk Indonesia. Jadi siapapun yang bisa beribadah dengan bebas. Semua orang ya bisa mendirikan tempat ibadahnya, semua orang bisa kegiatan, bisa berkumpul sama. Jadi akan lebih indah yang kita usung bukan toleransi, tapi kesetaraan. Jadi tidak ada mayoritas masa berhutang budi kepada mayoritas. Dan tidak bisa dihindari bahwa mayoritas itu cenderung perilakunya itu skarpe dewek. Arogansi mayoritas itu selalu terjadi di mana-mana. Di jalan raya saja yang ugal-ugalan sedan apa bus. Kenapa bus? Karena merasa besar. Semua orang merasa besar, itu arogansinya tinggi. Berikan kesetaraan. Jadi termasuk juga undang-undang tentang penistaan agama bagi saya menjadi masalah nih. Jadi ini jangan-jangan ini alat bagi mayoritas untuk menekan minoritas sebetulnya. Bisa terjadi nggak Pak Armando? Undang-undang iya, alat yang dipakai oleh mayoritas untuk menekan kelompok minoritas. Ini tidak seimbang akhirnya. Kalau iya kan seperti itu. Kemudian juga ini gara-gara umat Islam meyakini Islam sudah sempurna. Itulah yang menyebabkan umat Islam sekarang sudah tidak lagi berpikir, karena sudah sempurna, selesai. Pak Tato, ketika Anda sudah merasa kaya, masih rajin usaha enggak?
Kalau Anda sudah merasa pinter, masih belajar enggak? Nah, umat Islam karena melihat agamanya sudah sempurna berdasarkan firman Tuhan, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina, yang semacam itu berakibat umat Islam merasa sudah tidak diperlukan revisi, tidak perlu penyempurnaan, tidak perlu pembekuan ayat-ayat karena sudah sempurna. Malah tidak boleh, harus diimplementasikan secara letterlek apa adanya. Ancamannya, kalau orang membuat undang-undang bertentangan dengan hukum Tuhan, maka dia disebut orang kafir. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul musaksinya. Apa semua kan? Ada lagi wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika zalimun, betul? Ada lagi wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Fasik, zalim, kafir. Sehingga apa yang terjadi, saudara-saudara sekalian, ketika kerajaan Saudi mengeluarkan undang-undang anti perbudakan, itu pun bukan kesadarannya Saudi memberi perbudakan, bukan, tapi karena dipaksa oleh Amerika. Kalau tidak dibebaskan perbudakan dari Saudi, Amerika tidak akan membantu Saudi baik ekonomi maupun persenjataan. Akhirnya keluarlah undang-undang larangan perbudakan. Itu didemo oleh para ulamanya tuh, dengan alasan bagaimana raja melarang perbudakan, Islam tidak melarang kok. Oh, jadi begitu. Jadi menurut Tuhanmu, manusia itu boleh dijual, manusia boleh dibeli, boleh beli perempuan, ya, boleh beli perempuan. Wa in khiftum alla ta'dilu fawahidatan aw ma malakat aymanukum. Kalau kamu tidak mampu kawin dengan perempuan merdeka, 4, nggak kuat, satu saja. Kalau nggak bisa, udah beli budak saja. Apa benar Tuhanmu memperbolehkan kamu beli budak perempuan, lalu kamu pakai, lalu kamu jual lagi, tukar tambah dengan yang lain? Apakah Tuhan seperti itu? Di Indonesia juga, Bapak Adi Armando, ketika pemerintah Indonesia membuat undang-undang pernikahan, iya kan, atau undang-undang perkawinan, di situ melarang adanya pemaksaan nikah. Dalam kitab fikihnya, undang-undang Islamnya, anak perempuan yang masih perawan, ya, walinya adalah bapak kandung, itu punya hak paksa, namanya wali mujbir. Suka tidak suka dikawinkan oleh bapaknya, sah. Oleh negara dilarang, didemo kok oleh para kiainya. Bagaimana Pak Harto bisa melarang sesuatu yang tidak dilarang Tuhan? Oh, jadi perempuan itu manusia bukan sih? Kayak kambing aja dipaksa kawin. Ya, seperti itu. Kenapa manusia mereka terjebak semacam itu? Karena mereka meyakini Islam sudah sempurna. Padahal kalimat sempurna yang mereka yakini itu dari salah tafsir juga. Al-yawma akmaltu itu artinya hari ini kusempurnakan. Terjemahnya bukan kusempurnakan, hari ini kucukupkan. Sudah cukup. Iya kan? Nah, mereka bukti bahwa Islam sebagai sempurna, setelah sempurna, maka setelah Nabi Muhammad tidak akan ada nabi yang lain. Khatamul anbiya wal mursalin, penutup para nabi dan rasul. Karena Islam sudah sempurna, maka inilah nabi terakhir. Setelah itu tidak ada nabi la nabi ba'dah. Oke, saya jelaskan. Setelah Nabi Muhammad tidak ada lagi nabi, betul, saya juga meyakini, tapi bukan kesempurnaan, bukan ditutupnya kenabian disebabkan sudah sempurna. Tutupnya kenabian itu adalah usia manusia sudah saatnya disapih. Kalau anak kecil disapih berapa tahun? 2 tahun. Manusia juga ketika sudah saat zaman Nabi Muhammad itu Allah melihat manusia sudah saatnya disapih, tidak perlu menyusu wahyu terus menerus dari langit. Pakai otak dong sekarang waktunya. Jangan menunggu wahyu terus. Udah selesai itu mah. Itu maksudnya khatamul anbiya wal mursalin itu bukan sudah sempurna, tapi kedepannya silakan menggunakan akal pikiranmu. Jangan bergantung disusuin dari langit terus. Sampai kapan nantinya? Betul enggak? Nah, itulah makanya kita kembali lagi bahwa Nabi terakhir bukan sebagai bukti kesempurnaan Islam, tetapi sebagai cara Allah menyapih manusia bahwa setelah ini jangan berharap akan kami susui lagi dengan wahyu dari langit. Silakan di depan berpikir dengan otakmu. Makasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semuanya sedikit saja ya.
kita memberikan pendapat dan tanggapan dari ceramah Buya Syakur tadi. Apa yang beliau katakan tadi cukup menarik gitu. Dari keseluruhan, mari kita bahas. Kata beliau tadi, Islam itu merasa sempurna, padahal belum sempurna. Mengapa belum sempurna? Karena menurut beliau, seperti masalah perbudakan, itu kan tidak dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang yang merasa sempurna, itu ayatnya ada di dalam Quran surah Al-Maidah ayat 3, kata beliau, al-yawma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Kata beliau, al-yawma akmaltu, pada hari ini akmaltu itu bukan sempurna, tapi cukup, kata beliau. Apa yang dicukupkan? Ayatnya. Nah, padahal kan di situ kosakatanya ya, kosakatanya al-yawma akmaltu lakum dinakum, agamamu yang dicukupkan, bukan ayat Al-Quran, bukan. Kata beliau, kalau tidak dicukupkan sampai kapan kita bergantung kepada wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bukan ayatnya, bunyinya itu al-yawma akmaltu lakum dinakum, bukan al-yawma akmaltu lakum ayatun, bukan. Jadi bedakan kayak gitu. Mengapa agama yang dicukupkan, bukan ayat? Artinya semua aturan agama itu tidak perlu kita ubah lagi, telah sempurna, telah cukup, tapi kita jalankan kesempurnaan itu. Bukan ayatnya, tapi agamanya. Kosakata akmaltu berasal kosakatanya itu dari kata kamila, bisa cukup, bisa sempurna. Nah, mengapa agama Islam yang disempurnakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala pada hari itu, dan kesempurnaan itu kita jalankan sebagaimana yang dicontohkan Rasul kita? Lalu kata beliau, masa Allah Subhanahu wa Ta'ala mengizinkan menjual manusia, mengizinkan perbudakan? Jadi hal ini sudah dipikirkan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad SAW. Saya rasa lebih pintar Nabi Muhammad SAW daripada Buya Syakur. Kenapa? Hal ini seperti perbudakan ini sudah dipikirkan oleh Nabi kita. Sedikit demi sedikit Nabi kita menghapuskan perbudakan. Contoh ya, ada dosa nih. Pada siang Ramadan, suami istri berhubungan. Apa kata Nabi kita? Bebaskan budak, merdekakan budak. Itu salah satu cara secara perlahan menghapus perbudakan. Sudah dipikirkan Nabi kita kayak gitu loh. Udah, bahwa menjual manusia itu tidaklah benar gitu. Tidaklah benar, makanya sedikit demi sedikit Nabi kita menghapuskannya. Tidak instan, tidak. Nah, sebagaimana dengan khamar. Khamar juga begitu, tidak instan langsung dilarang, enggak. Coba kalau kita lihat ke dalam Quran surah An-Nahl. Khamar itu disebut rezeki. An-Nahl 67 tuh. Disebut rezeki. Bayangkan, khamar rezeki. Tidak ada larangan khamar pada zaman Rasulullah SAW. Lalu ada yang bertanya tentang khamar lagi. Wa yas'alunaka 'anil khamri wal maisir qul fihima itsmun kabir. Kan kayak gitu. Mereka bertanya tentang khamar. Tidak diharamkan. Katakan khamar itu sedikit manfaatnya, lebih banyak mudaratnya. Ya, tidak langsung. Habis itu pada zaman Rasulullah SAW, sedikit demi sedikit para sahabat dan orang-orang Arab mulai tuh meninggalkan khamar. Meskipun belum ada larangannya, tapi masih ada juga yang minum khamar. Nah, ketika mereka minum khamar, mereka melakukan sholat, ternyata bacaannya salah. Lalu turun lagi ayat, janganlah kamu melakukan sholat sedangkan kamu sedang mabok. Nah, pada saat itu orang-orang diturunkan ayat itu kalau waktu sholat hampir datang mereka tidak berani minum khamar. Sedikit demi sedikit nih. Awal ayat tadi setelah dikatakan lebih banyak mudaratnya daripada manfaatnya, sebagian sudah meninggalkan khamar. Habis itu ada kejadian bacaan sholat salah karena khamar, turun lagi ayat, maka sahabat-sahabat dan orang-orang Arab tidak berani meminum khamar ketika mau waktu masuk sholat. Udah dua tuh, sedikit demi sedikit khamar itu. Jadi turun lagi ayat secara tegas menyatakan bahwa khamar itu haram. Nah, tidak instan, sedikit demi sedikit Allah Subhanahu wa Ta'ala menghapuskan khamar. Di mana ayatnya? Quran surah Al-Maidah ayat 90. Jadi jauhi khamar ya. Ya ayyuhalladzina amanu innamal khamru wal maisir wal ansabu wal azlamu rijsum min amali syaitan fajtanibuhu la'allakum tuflihun. Haram khamar. Jadi begitu juga perbudakan diajarkan Nabi, sedikit demi sedikit berjalannya waktu akan dihapuskan gitu. Jadi Bapak Ibu semuanya ya, silahkan Anda kalau mau mengikuti Buya Syakur ya nggak apa-apa gitu ya. Saya nggak larang. Tapi di sini saya kalau menelaah ceramah beliau nggak sesuai gitu, nggak sesuai. Jadi agama Islam itu sudah sempurna ya. Pada ayat Al-Maidah
tiga tersebut pada hari itu telah disempurnakan. Maka dari itu kita menjalankan kesempurnaan itu sampai hari ini. Jadi jangan terlalu kreatif. Nggak perlu kita itu berpikiran liberal, mengubah-ubah semuanya ya, sehingga pikiran kita itu menuruti hawa nafsu kita, akhirnya menentang ke Al-Quran. Jadi pemikiran seperti itu bukan pemikiran maju, tetapi balik lagi ke pemikiran jahiliyah, pemikiran yang bodoh gitu. Bapak Ibu semuanya, mungkin Bapak Ibu ada komentar, silahkan ya untuk berkomentar di bawah. Cukup itu yang saya sampaikan kepada Bapak Ibu semuanya. Mohon maaf kalau ada kesalahan dari narasi saya ataupun kosakata atau dari ayat yang saya bacakan ya. Saya mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa taala, dan saya mohon maaf kepada Bapak Ibu semuanya.